Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Dita Pusparyani. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasif. Yuk disimak dengan baik. Sebelumnya kakak mau tanya, mengapa ya kita harus mempelajari teks pidato persuasif? Ada yang tahu? Ternyata mempelajari teks pidato persuasif memiliki banyak manfaat. Pertama, berlatih menyampaikan suatu informasi dengan terstruktur. Kedua, kita bisa melatih kemampuan untuk membuat teks pidato persuasif yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kita bisa melatih kemampuan berbahasa. Banyak sekali ya manfaatnya, jadi jangan malas untuk mempelajari teks pidato persuasif ya. Lalu, apa itu teks pidato persuasif? Sebelum mencari tahu pengertian teks pidato persuasif, kita akan melihat dulu pengertian dari pidato, teks pidato, dan juga pengertian dari persuasif. Yang pertama, pidato. Pidato itu apa sih? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap suatu hal. Lalu, teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan pendapat dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan secara lisan. Kalau persuasif, persuasif artinya mengajak atau mempengaruhi. Nah, dari ketiga pengertian itu, kita dapat menyimpulkan bahwa teks pidato persuasif merupakan teks yang disampaikan secara lisan pada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Selanjutnya, kita akan melihat ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Kira-kira ciri-cirinya apa saja ya? Yang pertama, teks pidato persuasif memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuannya untuk mengajak orang, berbuat suatu hal, atau melakukan hal lain yang tentunya positif ya. Lalu, isi materinya harus jelas dan mudah dimengerti, agar halayak umum yang mendengarkan bisa dengan cepat paham apa yang disampaikan dari teks pidato itu. Yang ketiga, materinya harus objektif. Dan yang terakhir, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Namanya juga teks pidato persuasif. Artinya, teks pidato tersebut harus bisa menarik perhatian sehingga orang-orang bisa terbujuk untuk mengikuti apa yang disampaikan. Lalu, apa itu tujuan pidato persuasif? Ternyata pidato persuasif memiliki dua tujuan. Yang pertama, mempengaruhi. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti pesan yang disampaikan secara sukarela. Yang kedua, menambah wawasan dan kesan. Memberi pemahaman atau informasi baru serta memberi kesan kepada orang lain. Pengertian, tujuan, dan ciri-ciri sudah dibahas. Sekarang kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan posisi, berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Bagian kedua, rangkaian argumen, berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi, berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Nah, pernyataan posisi itu biasanya berisi pembukaan, rangkaian argumen berisi dari isi pidatonya itu sendiri, sedangkan untuk penguatan pernyataan posisi berisi penutup, dan juga penguatan dari isi yang telah disampaikan. Untuk lebih memahami struktur teks pidato persuasif, kakak akan memberikan contoh teks pidato persuasif berikut ini. Ingat yang pertama bagiannya apa? Benar, yang pertama pernyataan posisi. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Bisa disimak dengan baik?
Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Pada teks pidato persuasif, terdapat penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Nah, di sini kakak memberi penggalan bagian dari teks pidato persuasif, contoh yang sebelumnya kakak berikan ya. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan kata depan? Betul, di. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Di sini merupakan kata depan. Selanjutnya, terdapat penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contoh, membuang sampah sembarangan akan menghancurkan ekosistem di dunia. Nah, ini penggalan dari teks pidato persuasif yang kakak berikan sebelumnya. Kira-kira kata yang mana yang merupakan kata emotif? Betul sekali. Kokoh di sini merupakan kata emotif. Kedisiplinan yang diterapkan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Selanjutnya, terdapat penggunaan sinonim dan antonim. Adik-adik tentu masih ingat apa itu sinonim dan antonim. Betul, sinonim adalah persamaan kata. Contoh, tanah persamaan katanya lahan atau area. Sedangkan antonim adalah lawan kata. Contoh, tinggi lawan katanya rendah, cepat lawan katanya lambat, terang lawan katanya gelap, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh sinonim dan antonim yang ada pada teks pidato persuasif. Yang pertama, sinonim. Yang mana ya yang merupakan sinonim? Betul, tertib, sinonim dari teratur. Kalau antonim, kira-kira di sini ada gak ya? Di sini ada tidak ya kata-kata yang merupakan antonim? Betul, sebelum lawan katanya sesudah. Mudah dipahami kan? Selanjutnya, terdapat penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, kedisiplinan, kebahagiaan, takut, dan lain-lain. Kedisiplinan, kebahagiaan, takut itu merupakan kata benda abstrak. Mengapa? Mereka ada tetapi kita tidak bisa melihatnya dengan indera penglihatan. Ayo adik-adik bisa memberi contoh yang lainnya? Kirim komentar di bawah ya. Sekian presentasi dari kakak terhadap materi teks pidato persuasif. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penyampaiannya. Semangat belajar ya. Jangan lupa untuk follow IG dan juga subscribe YouTube kakak. See you!